Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Pembelajaran terakhir Sehat. masih semangat pembelajaran terakhir? Masih Kak. Alhamdulillah kalau masih semangat. Kita mulai hari ini akan masuk pada KD 5 yaitu bab senam lantai. Tadi materinya sudah saya share, materi PPT dan juga video. Kalau video mungkin kalau sudah ya enggak ya bagus, tapi tadi ada masalah sedikit kalau soal pengiriman video. Tapi PPT sama materinya sudah saya share, sudah bisa. Tadi sudah kalian buka juga. Kalian pasti tahu kali ini di senam lantai kita akan melakukan 4 gerakan, yaitu roll depan, roll belakang, sikap lilin, dan juga sikap kapal terbang. Untuk pertemuan pertama ini kita nanti akan membahas tentang roll depan dan juga roll belakang. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Ya, Bisa. 10 IPS 4. Sip. Tentang senam lantai secara universal terlebih dahulu. Kira-kira induk organisasi senam di dunia itu apa? Siapa yang bisa? Silakan. Siapa yang bisa? Induk organisasi senam di dunia. Kalau sepak bola kan FIFA. Kayak seperti itu induk organisasinya. Kalau di senam sendiri apa kira-kira? Ada yang tahu induk organisasi senam di dunia? Oke. Untuk ada yang ingin? Oh, tidak ada. Baik, senam induk organisasi senam di dunia itu adalah FIG atau Federation International de Gymnastics. Itu untuk induk organisasi senamnya di dunia. Kalau di Indonesia sendiri, kira-kira siapa yang tahu induk? Ya, benar. Dimas Adi Prasetyo. Induk organisasi senam di Indonesia adalah Persani, Persatuan Senam Indonesia. Seperti itu. Oke, kita masuk ke materi roll depan dulu. Roll depan itu ada 2 cara dalam melakukan roll depan, dengan awalan berdiri dan juga dengan awalan jongkok. Saya ingin menunjuk salah satu dari kalian ya. Saya tanya, sekarang tanggal 8 bulan 10. 8 tambah 10 18, absen 18. Kuncoro ada nggak kira-kira? Kuncoro bentar. Kuncoro belum masuk. Kuncoro. Sekarang tanggal 8, absen 8 saja. Arum juga belum masuk. Oke, nggak apa-apa. Saya tunjuk sini saja. Retno Palupi. On kan mic-nya dulu, Retno. Ya, Kak. Ya. Saya mau tanya kepada Retno ya. Jelaskan pengertian dari roll depan saja. Jelaskan pengertiannya. Silahkan, Retno. Ulang, Kak. Pengertian dari roll depan. Roll depan adalah
Salah Ya. satu jenis gerakan dasar untuk senam lantai di mana atlet menggulingkan tubuhnya secara tetap dalam posisi seperti jungkir balik namun dengan teknik tertentu, sehingga gerakan tersebut tampak teratur dan indah untuk dilihat. Ya, bagus. Jawaban dari teknologi. Atau bisa sebutkan dengan gerakan roll depan adalah gerakan menggulingkan badan ke depan dari tengkuk atas sampai punggung bagian bawah dengan gerakan tertentu untuk menjadikan gerakannya yang indah. Tuh, bagus jawaban dari Retno. Kita lihat langkah-langkahnya dari roll depan. Ini kelihatan kan? Ya, Kelihatan ya. Bisa kalian baca PT-nya ini? Bisa dibaca? bisa. Ini pertamanya adalah sikap awal dengan berdiri tegak dan kedua kaki rapat. Itu sikap seorang pesenam. Gerakan yang kedua adalah menggulingkan badan ke depan, tapi kakinya tetap lurus dan tangan tetap lurus menempel lantai. Setelah itu badan didorong ke depan atau digulingkan sehingga berat badan itu terbawa ke depan. Secara bersamaan tolakkan kedua telapak tangan atau didorong tangannya untuk membantu badan sampai berdiri tegak. Sikap akhirnya kembali lagi ke sikap awal. Kalau gambarnya seperti ini. Sikap awalnya sikap gulingkan badan ke depan dan tangannya itu lurus, diluruskan. Setelah itu gulingkan badan ke depan. Kalau sampai tengkuknya setelah itu dorong kedua tangan atau tolakkan kedua tangan ke depan agar membantu untuk melakukan gerakan roll depan. Saya perlihatkan dulu video ini. Ini videonya kelihatan kan? Terlihat? Di kalian terlihat? Ya, terlihat jelas ya. Kelihatan. Ini seperti ini, nanti kira-kira kurang lebih seperti ini. Gerakan pertama. Ini gerakan pertama ya. Gerakan kedua, digulingkan ke depan. Digulingkan ke depan. Perhatikan dagunya tetap nempel pada dada atau kerongkongan agar tidak kepala atasnya atau bunuh-bunuhnya tidak menempel ke lantai, menghindari cedera. Oke. Setelah itu gulingkan badan ke depan dan segera dorongkan tangan agar membantu untuk berdiri. Ini kakinya tetap lurus ya, tetap diluruskan. Nanti ditekuknya saat akan berdiri seperti ini. Berdiri tegak. Kembali ke sikap awal. Saya ulangi lagi. Ini langsung secara langsung. Seperti itu. Satu kali lagi. Biar kalian lebih jelas lagi. Seperti itu gerakannya. Gimana? Ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya tentang gerakan dari roll depan tadi? Silahkan, salah satu atau salah dua.
yang ingin berkomentar tentang gerakan roll depan, apa saya tunjuk? Untuk mengomentari tadi, saya tunjuk saja. Oke. Seno Aji, monitor Seno Aji. Seno Aji. Seno Aji. Kemana ini Seno Aji? Salma saja, Salma Nur Amalia. Absen 30, Salma. Silakan. Gimana Salma? Halo. 10 IPS 4. Ya. Iya. Agus, Seno. Silakan Agus, monitor. Silakan gimana pendapatnya Agus? Ya, monitor tes. Pendapatnya tentang gerakan roll depan tadi. Gimana menurut Agus? Mudahkah? Sulitkah? Atau kendala? Kayaknya sih mudah. Ya, memang mudah gerakannya. Gimana Agus? Itu kepalanya ditempelkan di lantai apa enggak? Oh. Oke, Agus Mustafa, makasih. Untuk gerakan roll depan maupun roll belakang itu kepalanya istilahnya disimpan. Jadi dagu kalian harus nempel pada tengkuk. Jadi nanti kepala ini tidak akan menempel pada matras atau tidak akan terbentur oleh lantai. Yang dibenturkan adalah tengkuk sini, tengkuk bagian belakang. Ya, agar menghindari kepala kalian terbentur oleh lantai, karena kepala itu organ yang sangat vital dalam tubuh. Seperti itu. Terima kasih Muhammad Agung Mustafa. Sama-sama. Ya. Setelah itu kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu roll belakang. Saya ingin bertanya kepada Shenivita Nurjiana. Absen 33. Shenivita. Ya. Ya. Shenivita, jelaskan pengertiannya dari roll belakang Shenivita. Monitor Shenivita. Adalah gaya gerakan senam yang dimana posisi badan berguling ke arah belakang badan melalui bagian belakang badan mulai dari panggul bagian belakang, pinggang, piring, dan tengkuk. Ya, benar Shenivita Nurjiana. Makasih ya jawabannya. Ya, seperti itu tadi yang disebut oleh Shenivita. Sebenarnya dasarnya itu pengertiannya itu sama antara roll belakang dan roll depan, tapi kebalikannya dari roll depan. Roll belakang itu mulai dari pinggang bagian bawah sampai tengkuk bagian atas. Sama ya, kepalanya nanti juga akan disimpan istilahnya atau tidak menyentuh lantai sama sekali. Oke, saya perlihatkan dulu. Ada apa ini? Ini gerakan guling belakang atau roll belakang atau back roll.
Sikapnya sama seperti gerakan roll depan. Yang bedanya ini, membungkungkan badan dan pelan-pelan berat badan dibawa ke pinggul ke belakang. Ya. Kakinya tetap lurus, tangannya juga tetap lurus. Dan telapak tangannya itu menghadap ke matras. Oke, setelah itu gulingkan badan ke belakang sampai nantinya pantatnya menyentuh matras dan segera angkat kedua kaki lurus ke atas belakang. Jadi kakinya itu dilempar ke belakang. Pada saat itu kedua tangan juga di samping telinga, jangan terlalu lebar dan jangan terlalu juga rapat. Oke, pada waktu ujung kaki menyentuh matrasnya otomatis di belakang kepala kalian ya, itu tangannya segera mendorong badan. Ini dorongan badan atau tolakan tangan itu sangat mempengaruhi dalam melakukan gerakan roll belakang. Sikap akhirnya kembali lagi ke sikap awal, berdiri tegak dengan kaki rapat dan tangan yang lurus serta pandangannya ke depan. Seperti ini. Gerakan pertama, gerakan kedua. Setelah itu lempar kaki ke belakang sampai kalau kaki ini menyentuh matras, silahkan segera mungkin tolakkan tangan atau badan sehingga badan bisa terlempar ke belakang. Ya, kakinya tetap lurus untuk mempermudah kalian, karena kalau kakinya kalian tekuk itu beratnya akan semakin berat. Secara fisika seperti itu. Saya tampilkan dulu videonya ini. Nih. Ini nih. Kita slow motion dulu. Ini gerakan pertama. Taruh badan kalian ke matras, tangannya di samping badan. Setelah itu segera, waduh, videonya gelap. Setelah itu tarik kaki atau lemparkan kaki ke belakang. Nah, setelah kaki dilempar ke belakang, tangannya itu di samping kepala, ya, di samping kepala untuk dan ini segera didorong ke belakang agar badannya terdorong ke belakang, mempermudah. Lihat, nah, kalau seperti ini tangannya segera mendorong ke belakang, kakinya tetap lurus kan, dan juga rapat. Setelah itu berdiri tegak seperti itu. Kita ulangi lagi, kita slow motion. Dilihat, letakkan kaki, lempar kaki ke belakang. Setelah itu tolakkan tangan, mendorong badan dan berdiri tegak. Itu. Kita ulangi lagi. Ini. Satu kali lagi. Ya. Seperti itu. Seperti itu kira-kira gerakan dari roll belakang.
Ya, gimana pendapatnya? Kira-kira pendapatnya dari kalian tentang gerakan roll belakang tadi? Gimana? Gimana komentarnya? Arseli, Juanita. Dari tadi Arseli diam saja. Arseli, Juanita. Ya, Kak. Monitor. Gimana menurut kamu pendapatnya tentang gerakan roll belakang tadi? Gimana? Sulitkah? Lebih sulit mana? Roll depan atau roll belakang? Kira-kira. On kan mic-nya. Roll belakang, Kak. Kenapa? Belakang. Kenapa kok lebih sulit roll belakang? Menurut kamu kenapa? Gimana Arseli, Juanita? Kok lebih sulit roll belakang? Apa takut atau berat kalau melakukan roll belakang? Rata-rata kalau dari teman-teman kalian kemarin itu bilangnya itu takut dan juga berat. Kalau takut itu harus dihilangkan. Jadi kalian latihan untuk mencoba melakukan gerakan. Gimana? Takut pas bangun. Takut pas bangun. Atau takut kepalanya sakit membentur lantai. Kesalahannya kalau melakukan roll belakang itu biasanya dorongan tangan atau tolakan dari tangan itu kurang maksimal atau malah tidak sama sekali. Kalau dalam roll depan maupun roll belakang itu tolakan tangan itu sangat bermanfaat sekali untuk membantu kalian dalam melakukan gerakan. Jadi tolakan dari tangan itu harus dilakukan untuk membantu kalian dalam melakukan gerakan. Seperti itu. Gimana? Untuk semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk hari ini, materi hari ini? Tidak. Tidak, oke. Paham? Cukup, paham? Paham semuanya ya? Iya, Ya. paham. Sip, Ya. bagus, 10 IPS 4. Oke, kalau bisa cukup, berarti kita minggu depan ketemu lagi, insya Allah di jam yang sama. Kita bahas tentang sikap lilin dan sikap kapal terbang. Oke, itu untuk geger melukanya. Kapan? Gimana tatap mukanya kapan? Kalau itu saya juga tidak bisa menjawab. Itu saya juga tidak bisa menjawab tatap mukanya kapan. Mungkin bisa minggu depan, mungkin bisa bulan depan, tahun depan, atau semester ke depan, saya juga tidak tahu. Oke, saya juga tidak tahu tatap mukanya kapan. Saya juga ingin sekali mengajar tatap muka. Mengajar seperti ini dirasa itu kurang maksimal dan terlihat canggung sama kalian, tidak seperti interaksi dengan siswa, bisa ketemu kita, bisa bercanda bareng, bisa ketemu seperti itu ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini dirasa cukup. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya mohon minta maaf jika ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan saya. Ketemu lagi minggu depan dan tetap jaga kesehatan, tetap berolahraga untuk menjaga imunitas tubuh kalian. Berdoa segera pandemi ini segera berakhir.
Akhir kata dari saya, Amin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.